Kata Nabi Isa, nah ini ada 3 gundukan tanah. Bilang sama muridnya, ini 1 gundukan untuk saya, 1 gundukan lagi untuk kamu, 1 gundukan lagi yang ketiga itu untuk yang makan roti saya. Kata muridnya, Nabi Isa, ginilah sebenarnya nggak enak, tadi saya yang makan itu, saya yang makan. Nengok jalan di atas sungai nggak mau ngaku, ngidupin orang mati nggak ngaku, ketika di depannya ada dunia nggak pakai ditanya langsung ngaku, saya yang makan. Kata Nabi Isa, kalau begitu ambil, karena memang ini sudah saya jatah untuk yang makan roti saya, kamu ambil bahagian kamu 2, bahagian saya kamu ambil juga, saya nggak butuh lagi sama kamu, tapi ingat mulai sekarang say goodbye, ma'assalamah, jangan lagi ikut sama saya. Ini orang bilang, nggak apa-apa Nabi Isa, nggak apa-apa, saya udah dapat ini kok. Ditinggal oleh Nabi Isa. Ketika ditinggal, ini orang nggak mikir, gundukan gunung jadi emas semuanya, kayak mana cara bawanya? Akhirnya dia pikir gimana, dia duduk, dia pikir. Gal dulu pernah di zaman Sayyidina Isa alaihi salam. Di zamannya Sayyidina Isa alaihi salam. Itu ada 1 orang murid. 1 orang murid mendekati Sayyidina Isa. Ini orang tahu Nabi Isa alaihi salam ini seorang yang mulia. Dia deketin, ini orang susah. Oh, ya udahlah saya deketin Nabi Isa, mudah-mudahan insyaallah hidup saya nggak susah lagi. Nabi Isa itu kemana-mana bawa bekal. Nabi Isa itu orang yang suka berkelana ya. Terkenal Nabi Isa itu berkelana kemana-mana, menyebarkan dakwah. Gal, ini orang ikut, dan Nabi Isa itu kemana-mana bawa bekal. Ketika pergi 1 hari, 2 hari, 3 hari, kesekian hari, Nabi Isa 1 kali buka bekalnya itu, khif, roti, gandum itu. Dilihat oleh Nabi Isa ada 1 potongan roti yang hilang. Nabi Isa tanya sama muridnya ini, yang mau jadi muridnya ini, nah, kamu yang ambil roti ini? Enggak Nabi Isa, bukan saya yang ngambil, sumpah bukan saya yang ngambil. Padahal mereka cuma berdua. Kata Nabi Isa, betul? Betul. Ya akhir, jalan lagi. Didapatin di depannya ada sungai, nggak ada jalan. Nabi Isa mau nyebrang, nggak ada sampan. Kata si muridnya, ya Nabi Isa, gimana kita mau nyebrang, ini nggak ada sampan? Kata Nabi Isa, udah pegang tangan saya. Nabi Isa jalan di atas sungai. Kata Nabi Isa, kamu yakin saya Nabi? Ya yakin, yakin, karomah, mujizat, Masya Allah. Kata Nabi Isa, kalau begitu kamu tadi yang makan roti saya? Bukan, sumpah Nabi Isa, bukan saya yang makan. Betul. Ayo jalan lagi. Di jalan lewat ada kuburan. Nabi Isa iseng, memang mukjizatnya Nabi Isa. 1 kuburan dibangunkan, dihidupkan lagi oleh Nabi Isa alaihissalam. Yang mati hidup. Ini muridnya, orang mati bisa hidup. Kata Nabi Isa, kamu sudah yakin saya ini adalah Nabi? Kamu yakin saya ini diberi mukjizat oleh Allah? Ya, yakin. Kamu adalah Nabi, kamu adalah orang yang diberikan mukjizat oleh Allah. Saya mau tanya, tadi yang makan roti saya itu siapa? Kamu bukan? Bukan, Nabi Isa bukan. Betul, sumpah saya bukan. Oke, jalan lagi, didapetin di depan Nabi Isa itu ada 3 gundukan tanah. Nabi Isa doa, ya Allah, ubahlah tanah ini menjadi emas semuanya. Cering, berubah jadi emas. Kata Nabi Isa, nah ini ada 3 gundukan tanah. Bilang sama muridnya, ini 1 gundukan untuk saya, 1 gundukan lagi untuk kamu, 1 gundukan lagi yang ketiga itu untuk yang makan roti saya. Kata muridnya, Nabi Isa, ginilah sebenarnya nggak enak, tadi saya yang makan itu, saya yang makan.
Nengok jalan di atas sungai, gak mau ngaku. Ngidupin orang mati, gak ngaku. Ketika di depannya ada dunia, gak pakai ditanya, langsung ngaku, saya yang makan. Kata Nabi Isa, kalau begitu ambil, karena memang ini sudah saya jatah untuk yang makan roti saya, kamu ambil bahagian kamu 2, bahagian saya kamu ambil juga, saya gak butuh lagi sama kamu, tapi ingat, mulai sekarang say goodbye, ma'asalamah, jangan lagi ikut sama saya. Ini orang bilang, gak apa-apa Nabi Isa, gak apa-apa, saya udah dapat ini kok. Ditinggal oleh Nabi Isa. Ketika ditinggal, ini orang gak mikir, gundukan gunung jadi emas semuanya, kayak mana cara bawanya? Akhirnya dia pikir gimana, dia duduk, dia pikir, datang 2 orang perampok. Datang 2 orang perampok. Mau ngerampok ini orang, di depannya ada tanah. Oi, serahkan hartamu, kalau enggak kamu saya bunuh. Kata muridnya Nabi Isa ini, udah gak usah capek-capek kamu bunuh saya. Ini saya ada 3 gundukan tanah. 1 untuk saya, 1 untuk kamu, 1 kamu, 1 teman kamu. Udah kita bagi 3 saja. Rata. Saya juga bingung mau bawanya gimana. Oh ya udah, ya betul juga. Akhirnya mereka sepakat. Yang sebelumnya berkawan sama Nabi, setelah itu berkawan dengan perampok. Akhirnya mereka pelan-pelan mau dikorek itu gunung emas, pelan-pelan. Ketika mau dikorek itu gunung emas, capean. Salah satu bilang, ini kita makan dulu enaknya nih. Siapa mau beli makanan? Fulan, kamu beli makanan. Itu di situ ada kampung, di situ ada jual, ada warung nasi, beli nasi di situ. Istilahnya gitulah. Nggak ada nasi ya zaman dulu. Pergi ada nasi di situ. Pergi. Satu orang ini pergi beli nasi, dia berpikir, enak kali ya. Ini 2 orang itu enak kali, bagus hartanya emas itu aku ambil sendiri aja. Ngapain aku harus bagi-bagi? Akhirnya dia beli nasi, dia beli racun, dia taruh itu di atas nasi, di atas makanannya racun. Biar mati itu kawan aku 2 orang. Yang 2 berpikir, daripada kita bagi 3, bagus kita bagi 2. Lalu terus itu kawan kita beli nasi kayak mana? Nanti dia datang, kita ambil nasinya, kita bunuh. Bacok selesai. Oh ya. Akhirnya bawa nasi. Ini nasi udah datang. Kawannya baru bilang nasi udah datang, belum apa udah dibacok, mati. Dah. Mati, selesai. Sekarang tanah harta emas kita bagi 2. Tapi sebelum kita angkat, kita makan dulu yuk. Makan, makanannya ada racun, 3-tiganya mati. Nabi Isa balik ngelihat ada 1 orang muridnya yang sudah terkapar mati dengan 2 orang perampok yang juga mati. Nabi Isa bilang, inilah efek daripada dunia yang mengejarnya binasa. Hati-hati dengan kita cinta dunia. Mudah-mudahan insyaallah kita mempunyai sifat. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dunia di dalam hati kita, tapi dijadikan oleh Allah, diberikan oleh Allah kita kekayaan, namun sebatas di atas tangan kita. Dan mudah-mudahan insyaallah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan agama kita, agama Islam kembali dijayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ditinggikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kembali agung, kembali bermartabat, kembali berwibawa agama kita, agama Islam di tengah gencaran-gencaran orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan insyaallah kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apabila Anda bertanya, silahkan tafadhal.